Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, saya doakan semoga Anda semua dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dimudahkan segala urusan, disehatkan badan jasmani dan rohani, diberkahi dalam setiap hela napas, dan diberi karunia dalam setiap pengharapan. Kemudian pada video kali ini saya hanya ingin sekedar berbagi masalah mereka yang susah ngomong, mereka yang sulit bicara, mereka yang ngomongnya terbata, bahkan ada di antara mereka yang tidak bisa bicara sama sekali. Ini berhubungan dengan apa yang dinamakan oleh medis disebut disleksia atau gagal bicara, mengerti apa yang kita ucapkan tapi untuk menjawab mereka itu sulit. Dalam hal ini mereka yang mengalami masalah pada batang otak bukan hanya saja mereka yang mengalami stroke, tapi mereka yang pernah terjatuh terbentur di bagian kepala belakang, khususnya kepala area belakang paling bawah, tengkorak kepala paling bawah, di mana di situ ada batang otak. Bertahun-tahun setelah kejadian, orang ini jadi merasakan dampak ini kalau mereka tidak melakukan terapi, hanya makan obat saja. Nah, itu beberapa tahun setelah kejadian, ada yang 4 tahun, ada yang 10 tahun, mereka jadi gagap, susah ngomong. Ini mirip-mirip mereka yang mengalami stroke batang otak dan wilayah sekitarnya, dan itu lazim disebut disleksia tadi. Nah, mereka yang mengalami kesulitan bicara, gagap dalam ngomong, kalau emosi lebih lagi nggak bakal bisa ngomong. Orang-orang yang disleksia ini, baik yang dari benturan maupun yang terjadinya disleksia karena masalah stroke. Jadi mereka ini susah ngomong, kemudian mengungkapkan sesuatu kalimat itu susah. Membalas WA orang pun itu akan sulit karena kosakata yang ada, yang dia miliki, nggak peduli dia berpendidikan menengah atau berpendidikan tinggi, semua kosakatanya hilang. Misalnya saya mau makan, itu dia nggak akan bisa mengucapkannya. Atau misalnya kata-kata yang singkat aja, pergi, mandi, tidur, itu pun dia tidak akan bisa. Nah, orang-orang yang seperti ini itu harusnya diterapi. Walaupun dia sudah mengalami disleksia karena benturan yang sudah lama, itu harus diterapi di area yang dimaksud. Dan dia kalau yang karena benturan biasanya dia sakit kepalanya, apabila berpikir berat itu sakit kepala selalu di area batang otak, yaitu di bawah tulang tengkorak paling bawah, di atasnya tulang ini, tulang leher, atau di atasnya tulang leher C1. Nah, kalau misalnya orang yang mengalami disleksia karena stroke, susah ngomong, gagap, terbata-bata, tidak bisa membalas WA, apalagi untuk bicara dengan lawan bicaranya, dia akan kehilangan kata-kata, cuman bisa au aja. Terus kemudian orang yang mengalami ini biasanya kalau kita suruh menyebut, kita misalnya ada benda seperti ini di depan saya, ada gelas, gunting, sendok, uang logam, kemudian gembok kunci, dan kuncinya, sendok garpu. Kalau kita taruh ini benda-benda ini depan dia, terus kita sebut, mana gelas, langsung diangkat, ini gelas. Mana gunting, dia pun akan mengangkat, ini gunting, dia ngerti yang kita ucapkan. Terus mana gembok, kita bertanya kepada dia, mana gembok, dia angkat. Terus kemudian kunci, mana kunci, dia ambil kunci, dan semuanya baik-baik saja. Garpu, ya ini garpu. Terus kita sebut lagi, mana sendok, ini sendok, dia akan pegang langsung bendanya. Tapi kalau kita yang memegang benda ini dan dia suruh menyebut namanya, itu tidak akan bisa dilakukan oleh yang bersangkutan.
Untuk memulihkan yang seperti ini, itu memang proses pemulihannya tidaklah mudah. Pertama, kita harus terapi area batang otak yang ada di tengkorak kepala paling bawah di atas C1. Itu harus kita terapi. Kemudian kita juga ajarin kalimat A, B, C, D, E sampai Z. Kemudian hitungan dari angka-angka 1 sampai 10, atau bahkan kita tingkatkan lagi ke angka puluhan sampai ke angka ratusan sampai angka ribuan, karena itu semua dia nggak punya, hilang semua, loss. Jadi semua memori yang dia kumpulkan waktu ada di zaman sekolah, zaman pendidikan itu hilang. Tugas kita adalah mengembalikan ingatan sebanyak mungkin, baik itu dalam hitungan, dalam angka-angka, penjumlahan, pengurangan, terus kemudian abjad. Setelah abjad ABC sampai dari vokal sampai konsonan kita ajarkan kepada dia, kita pun harus merangkai kata. Misalnya saya mandi, kita dengan membuat rangkai kata itu kita ajarin dia baca. Biasanya ngomongnya pun susah. Nah, itu kita teknik tertentu, lidah harus kita tarik lebih ke atas supaya bukan cuma ngomongnya aja nanti menjadi lancar, karena biasanya orang yang mengalami disleksia karena stroke atau disleksia karena benturan itu lidahnya lebih ketarik ke dalam gitu, sedangkan lidah yang normal itu adanya sejajar di bawah atau di belakang persis deretan gigi sebelah bawah. Nah, kemudian setelah kita terapi, kita ajarin merangkai kata segala macam, kemudian kita ajarin lagi mengenal angka-angka sampai dengan penjumlahan, itu baru kita lakukan terapi yang lebih jauh lagi, sehingga apabila kita mengangkat benda ini, itu kita ajarinya secara bertahap, nggak semua langsung bisa langsung sembuh seketika. Sehingga apabila kita pegang benda seperti ini dan kita memintanya untuk menyebut namanya, dia akan bisa lebih mengerti pengucapan kata-katanya. Misalnya kunci itu pun kita harus bimbing, kita tulis di papan tulis. Jadi untuk terapi disleksia karena stroke, karena benturan ini tidak semudah terapi mereka yang mengalami masalah kelumpuhan atau masalah motoriknya, saraf motoriknya. Ini lebih komplit. Ini sama aja kita melakukan terapi jaringan sarafnya, tapi kita juga mengajarin seperti anak SD kita belajar, ngajarin dia ABC sampai Z, terus kemudian 1 sampai 10, atau puluhan sampai ratusan, dan ratusan sampai ribuan. Kalau sudah mencapai tahapan ratusan ribu, nah itu dia lebih agak rumit lagi. Nah, kemudian orang yang mengalami disleksia ini biasanya kalau dia suasana mood hatinya sedang tidak bagus, itu ngomong lebih keserimpet-serimpet, terbata-bata. Udah gitu kalau dia lagi emosi, misalnya lagi jengkel, marah segala macam, malah dia nggak bisa ngomong sama sekali. Dia mau nyautin ucapan lawan bicaranya itu udah a a a a a a u u u u u u i i i. Jadi begitu. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menolong mereka yang disleksia karena benturan dan disleksia karena stroke? Caranya adalah dengan melakukan terapi. Terapinya biasanya kami lakukan di area ini, batang otak. Ini adalah batang otak, sementara di atas ini adalah otak kecil di atasnya. Maksudnya keseimbangan, memori dan sebagainya. Nah, di sini kita harus terapi. Ini kita harus lenturkan. Gitu, kita pijat. Terus kemudian gunakanlah handuk atau bike ice. Itu setelah kita rendam, handuk ini kita rendam, kemudian kita tiriskan, kita gunakan untuk ngepres. Nah, ini kompres begini aja, ini wilayah itu kompres, ini kompres. Kemudian petal itu ada tekanan ya. Nah, gini. Nah,
Nah, terus dipijat-pijat, pijatnya dengan handuk yang hangat. Kenapa hawa hangat itu dibutuhkan? Karena fungsinya untuk mengurai area wilayah ini, yang ini sumber penyakitnya, dan di sini pun setiap dia kambuh disleksia ini di sini nih yang sakit. Kalaupun dia sakit kepala, selalu dimulai dari sakit ini. Jadi kalau disleksia karena benturan itu tidak terjadi seketika, tapi beberapa tahun kemudian. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada yang 9 tahun, ada bahkan yang 14 tahun. Tapi kalau stroke disleksia itu setelah dia stroke ya udah langsung kayak begitu, gagap, nggak bisa ngomong atau gagu. Dan itu biasanya kita terapinya tetap sama, dan kita tetap akan mengajarin dia cara bicara, menyusun kata, merangkai kata, mengenal abjad, konsonan, terus kemudian vokal. Terus kita harus angka-angka itu berupa, semisal kita punya 1 sampai 10, terus kemudian bilangan puluhan sampai ratusan sampai ribuan. Jadi kalau Anda mengalami benturan atau ada misalnya yang mengalami stroke yang menyebabkan batang otaknya fungsinya terganggu, ya itu Anda harus melakukan terapi. Caranya seperti ini. Jadi direndam dulu ini handuk, kemudian diurai di wilayah ini untuk melancarkan sirkulasi darah. Kemudian area-area yang bermasalah kalau dia karena benturan ini harus dipulihkan. Nah, kalau misalnya orang yang disleksia karena benturan, sakit kepalanya selalu dari sini, udah itu ngeblank, kosong, susah ingat, gampang lupa. Terus kemudian untuk menghandle misalnya masukan kalimat-kalimat yang baru atau ilmu yang baru itu susah menyerapnya. Hari ini diucapkan besok lupa, begitu akan terus menerus. Nah, harus rajin di terapi wilayah ini ya. Wilayah ini terapi ini menggunakan handuk yang sudah dihangatkan, kemudian gunakan untuk kompres, mempetal, menekan itu wilayah ini dengan handuk yang hangat. Apabila handuknya dingin, Anda harus merendamnya lagi di air yang hangat. Jadi disleksia ini bisa terjadi kepada kalau dia balita. Nah, kasihannya nanti dia udah usia sekolah gagap deh. Kalau misalnya dia orang sudah dewasa, contohnya misalnya ada mahasiswi itu benturan terjadi 6 tahun yang lalu. Itu 6 tahun yang lalu dia itu masih sekolah SMP atau SMA gitu, SMP kelas 1. Nah, begitu dia kuliah, dia susah untuk mengingat mata pelajaran, interaksi dengan sekitarnya, sehingga dia merasa seperti dikucilkan dalam pergaulan sehari-hari. Jadi demikian, apabila Anda mengalami ataupun ada gejala-gejala gagap, gagu, susah mengingat akibat benturan atau stroke, sebaiknya Anda lakukan terapi. Kemudian yang lebih baik lagi, mengurai atau mengobatin dari dalam itu biasanya cukup aja dengan herbal seperti binahong, daun dewa dan sebagainya, atau serai boleh. Nah, kemudian mana-mana yang belum Anda pahami, silakan Anda tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.